Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua ada Ifdalul Azhar. Yang ketiga ada Nufia Robi. Yang keempat ada Reski Anugrah Putra. Yang kelima ada Ruswendi Nur. Yang keenam ada Evita Sari. Dan yang ketujuh ada Ramadan. Pada kesempatan ini kami akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pembimbing kami mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Dan saya sendiri akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa konsumsi hasil produk peternakan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi atau populasi? Nah, ada beberapa atau ada banyak faktor yang menyebabkan konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan produksi atau populasi. Namun, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan 4 diantaranya. Faktor penyebab yang pertama yaitu harga. Nah, jika dilihat dengan zaman sekarang ini, produk hasil peternakan itu harganya lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lainnya, sehingga kaum-kaum atas, kaum-kaum bawah, bahkan kaum-kaum menengah mampu membeli produk peternakan ini. Produk peternakan itu mereka jadikan sebagai sumber konsumsi mereka, bahkan dijadikan sebagai lauk pauk, sehingga hal ini berbanding terbalik dengan proses untuk mendapatkan hasil peternakan tersebut, di mana membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak tenaga, serta membutuhkan banyak biaya. Kemudian faktor penyebab yang kedua yaitu harga. Nah, selain karena hasil produk peternakan ini murah, juga banyaknya vitamin dan bergizi terhadap tubuh, sehingga produk hasil peternakan ini sangat cocok di semua usia, baik itu anak-anak, baik itu dewasa maupun orang tua. Sehingga tak jarang jika banyak masyarakat yang memburu hasil produk peternakan ini. Bahkan terkadang mengalami kelangkaan, bahkan kehabisan stok. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Wahyuni, yaitu pengetahuan dan teknologi. Indonesia adalah negara yang masih berkembang, sehingga untuk dalam proses peternakan sendiri, Indonesia masih dalam tahap perkembangan, baik dalam teknologi maupun pengetahuan. Para peternak lokal masih kesulitan untuk menjangkau pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan peternakan mereka, sehingga perbandingannya sangat jauh dengan negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, dan Australia. Bisa kita lihat dari daging sapi. Sapi di Indonesia hanya berkisar sebesar 300 kg, sementara di negara maju seperti Inggris, Amerika, dan Australia, rata-rata berat sapi mereka 1 ton, sehingga perbandingannya adalah 3:1. Selanjutnya, populasi manusia. Populasi manusia semakin hari semakin bertambah. Populasi hewan ternak semakin bertambah, akan tetapi tidak terlalu signifikan atau lambat, sehingga populasi manusia dan populasi hewan tidak dapat diburu dan tidak dapat mencukupi satu sama lain. Oleh sebab itu, terkadang Indonesia melakukan impor produk hasil peternakan pada luar negeri untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, karena banyak masyarakat yang masih sangat membutuhkan produk hasil peternakan yang berkualitas dengan harga yang murah. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ifdalul Azhar akan menjelaskan tentang apa itu petani guram. Baik, petani guram adalah istilah bagi seorang petani kecil yang memiliki tanah garapan dengan ukuran maksimal 0,5 hektar, yaitu
Indonesia adalah sebuah negara agraris yang menghasilkan hasil perkebunan atau pertanian dengan kualitas terbaik. Mayoritas pekerjaan di Indonesia adalah bertani. Petani dibedakan menjadi dua jenis, yaitu petani berdasi dan petani gurem. Petani berdasi adalah petani yang memiliki tanah yang luas untuk dikelola, sedangkan petani gurem adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan kecil untuk diolah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang petani menjadi petani gurem, yaitu 1. Petani menjual sebagian lahan mereka kepada orang lain. 2. Seorang petani membagikan lahan tanahnya kepada anak-anaknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dua materi yang telah dijelaskan oleh kedua teman kelompok saya tadi, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konversi lahan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Reski Anugrah Putra. Konversi lahan berasal dari dua kata, yaitu konversi dan lahan. Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, atau perubahan kepemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, atau perubahan dari suatu bentuk rupa dan sebagainya ke bentuk yang lain. Sedangkan lahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu tanah terbuka atau tanah garapan. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Nah, alih fungsi lahan atau konversi lahan juga memiliki pengertian lain, yaitu perubahan untuk penggunaan sesuatu yang lain, dikarenakan oleh faktor-faktor yang umumnya seperti keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, makin bertambahnya jumlahnya, dan meningkatnya tuntunan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan. Menurut Irawan pada tahun 2005, konversi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan pertanian dengan non-pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya 3 fenomena ekonomi sosial, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya lahan, yang kedua, pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, Irawan juga berpendapat bahwa konversi tanah atau konversi lahan pada umumnya sering terjadi pada tanah sawah dan minim terjadi pada tanah kering, yang disebabkan karena pengaruh 3 faktor. Yang pertama, pembangunan kegiatan non-pertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri pertokoan, perkantoran, dan lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang datar dibandingkan dengan tanah yang kering. Faktor yang kedua yaitu akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan produk padi, maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah yang tanah kering. Yang ketiga, daerah persawahan pada umumnya lebih melekat atau mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah tanah kering yang sebagian besar berada di wilayah perbukitan dan pegunungan. Nah, selanjutnya kita beralih pada dampak positif dan dampak negatif terkait konversi lahan ini. Nah, dampak positif yang pertama yaitu lahan permukiman menjadi bertambah. Yang kedua, industri menjadi bertambah sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, terciptanya perumahan baru dengan udara yang sejuk. Yang keempat yaitu pemerataan penduduk. Dan yang kelima yaitu mengembangkan potensi daerah. Nah, selanjutnya kita beralih pada dampak negatif dari konversi lahan ini. Yang pertama yaitu lahan pertanian menjadi berkurang, maka akan berkurang pula hasil pertanian. Yang kedua,
para petani dan buruh tani akan kehilangan pekerjaan karena diakibatkan oleh alih fungsi lahan atau konversi lahan ini. Yang ketiga, akan berkurangnya resapan air. Yang keempat, akan hilangnya lahan hijau yang terbuka. Yang kelima, alat pertanian akan terbengkalai karena tidak digunakan. Dan yang keenam, akan mengancam ketahanan pangan dan swasembada pangan jika konversi tersebut berskala besar dan sangat panjang. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa konversi lahan adalah berubahnya penggunaan lahan dari penggunaan semula. Misalnya dari lahan pertanian dikonversikan menjadi pemukiman, dari hutan dikonversikan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau yang lainnya. Demikian penjelasan mengenai konversi lahan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Robi dari jurusan Ilmu Peternakan B. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 4, yaitu jelaskan apa penyebab dari kendala hasil yield gap. Ada dua faktor yang menyebabkan kendala hasil yield gap, yaitu yang pertama yang saya jelaskan itu yang pertama kendala biologi, yaitu misalnya karena perbedaan varietas, adanya tanaman pengganggu, adanya serangan hama penyakit, masalah tanah, dan kesuburannya. Hal ini yang menyebabkan petani menjadi gagal panen atau hasil panennya menjadi berkurang atau tidak maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ramadan Rama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Nufia Robi mengenai faktor utama yang menyebabkan terjadinya yield gap. Terjadinya yield gap dikarenakan oleh kendala sosial ekonomi, misalnya perbedaan besarnya biaya dan penerimaan usaha tani. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya biaya usaha tani yang didapatkan oleh kredit, harga produksi kebiasaan dan sikap, kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan petani, adanya faktor ketidakpastian, risiko usaha tani dan usaha lainnya sehingga tidak menghasilkan penghasilan yang diinginkan pada sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Russendi Nur. Saya akan menjelaskan 4 ciri-ciri produk peternakan. Yang pertama itu berasal dari sapi. Sapi menghasilkan daging, susu, dan seluruh tubuhnya hampir tidak tersisa. Semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari tulang, kulit, buntut, lidah, dan tanduk. Kemudian kedua, kambing. Kambing itu menghasilkan bulu, susu, dan daging. Yang ketiga, kerbau. Dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, dimanfaatkan dagingnya, kulitnya. Yang keempat, ternak ayam. Ayam dapat menghasilkan daging dan telur. Karakteristik